abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah SWT, kita pertama-tama bersyukur karena pada kesempatan pagi hari ini Allah memberikan kepada kita lagi kesehatan, kesempatan, terutama iman Islam untuk menghadiri majelis tadarus dan tadabbur Al-Quran kita di bulan suci Ramadan tahun ini. Dan tentu teriring doa semoga Allah SWT menerima pengabdian kita, ibadah kita ini sebagai salah satu wasilah untuk Allah SWT memberikan nanti kita syafaat di akhirat dan menempatkannya di tempat yang semulia-mulianya. Karena seperti mana yang disebutkan, cepat atau lambat, senang atau tidak senang, pasti ujung-ujungnya kita akan kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Karena Ustadz Tony Sanwani kita sudah bersama dengan kita, kepada Ustadz Tony Sanwani, kita persilakan dengan segala hormat untuk membacakan surat Maryam. Malam ini masuk ayat 31 sampai 40. Jadi surat Maryam, surat yang ke-19, ayat 31 sampai 40. Yang mau mengikut di Al-Qur'annya masing-masing dipersilakan. Yang tidak pegang Al-Quran bisa ikut di screen kita. Mari kita masuk ke screen kita untuk persilakan kepada Ustadz Tony membaca. Silakan Tony. Ayat 31. Maryam 7 16. Surat 19. Ya. Speakernya Mas Tony. Iya, nih suaranya Mas Tony kok nggak ada ya? Tony suaranya nggak kedengaran. Mute. Halo, assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haul 1, haul 2, haul 3, haul 4 sampai haul selanjutnya. Jadi subhanallah, orang-orang Bocor. ini orang beriman. Qani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya. Waj'alni mubarakan aina wa awsani وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. والسلام علي يوم
ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ذلك عيسى ابن ابن مريم مريم قول قول الحق الذي الذي فيه يمترون. يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه ما كان لله أن يتخذ ولدا سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون إذا يا أمرا فإنما وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم وإن الله ربي وربكم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم الأحزاب من بينهم فويل للذين مشهد يوم يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين أسمع بهم وأبصر يوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم
صل وسلم وبارك وزد على رسول الله وآله الأطهار صلوات اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil. Syukran jazila kepada Ustadz Tony Sandwani. Semoga Allah SWT senantiasa mengangkat derajatnya dan Bapak Ibu semuanya. Semoga Allah SWT berkahi dengan ayat-ayat yang barusan kita baca. Kita teruskan surat Maryam kita, surat yang ke-19. Hari ini ataukah awal hari ini kita masuk pada ayat yang ke-31 sampai seterusnya. Maryam adalah berbicara tentang nama orang, yaitu Maryam binti Imran. Tempat turun surat ini adalah Mekah, Makkiyah, dan jumlahnya 98 ayat. Terakhir kemarin kita sudah sampai ayat 30, yaitu ketika ibunda daripada Isa, yaitu Bunda Maryam, datang dari luar kota, tempatnya melahirkan di bawah pohon kurma, lalu kemudian masuk ke masyarakatnya, lalu kemudian disambut dengan cemoohan, ejekan, dan sebagainya. Lalu kemudian Maryam diperintahkan untuk tidak berbicara, hanya memberikan isyarat saja kepada bayinya. Setelah menunjuk kepada bayinya dan mereka tambah marah, tiba-tiba bayi itu berbicara, dan pembicaraannya pertama kali adalah kata-kata yang luar biasa, yaitu Inni Abdullah. Jadi pertama kali keluar kata dari mulutnya Nabi Isa, bayi ini adalah Inni Abdullah. Sungguhnya aku adalah Abdullah. Atani al-kitaba, Allah telah memberikan kepada saya Alkitab, wa ja'alani nabiyya, dan menjadikan aku seorang nabi. Jadi jemaah sekalian, ini saya kira berita ini dalam Al-Quran jelas dan lebih mungkin diterima. Sedangkan cerita di saudara-saudara kita di Kristiani kan bahwa Maryam melahirkan di kandang domba, sehingga kemudian di sekitarnya banyak domba-domba. Nah, kalau dalam Al-Quran melahirkan di bawah pohon kurma, yaitu yang sedang berbuah, dan kalau kurma berbuah itu biasanya musim kering. Sekarang kita masuk pada ayat 31. Ini adalah Nabi Isa sudah lahir. Wa ja'alani mubarakan. Jadi sambungannya tadi, ini Abdullah, saya adalah Abdullah. Baru kemudian atani alkitab, Allah memberikan kepada saya kitab suci. Baru menjadikan aku seorang nabi. Baru seterusnya. Jadi masih banyak kata-katanya. Jadi seorang bayi yang baru lahir, gambar background kita tadi itu sudah bukan bayi sebetulnya, ini benar-benar bayi, orok yang baru lahir, tetapi bisa menyampaikan kalimat yang panjang. Mulai daripada ini Abdullah, sungguhnya aku adalah Abdullah, kemudian Allah memberikan kepada saya kitab suci yaitu Injil, kemudian Allah mengangkat menjadikan aku seorang nabi, belum berhenti, wa ja'alani, ini yang ketiga satu, wa ja'alani mubarakan, dan Tuhanku Allah SWT menjadikan aku mubarakan, terberkahi. Aina ma kuntu, di mana saja aku berada. Jadi aku terberkahi di mana saja aku berada. Wa ja'alani mubarakan, menjadikan aku terberkahi, mubarakan. Di mana saja aku berada. Aina ma kuntu, kemana saja aku pergi, di mana saja aku berada, saya senantiasa diberkahi oleh Allah SWT. Nah, jemaah sekalian berbahagia, jadi ada tempat yang diberkahi, ada orang yang diberkahi. Pada saat Allah berbicara tentang Isra Miraj, itu menggunakan juga kata diberkahi, tapi yang diberkahi di situ adalah tempat. Di surat Al-Isra ayat 1 dikatakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi di sekitarnya. Jadi yang dimaksud di situ adalah Masjidil Aqsa dan sekitarnya diberkahi oleh Allah SWT. Kalau di sini wa ja'alani mubarakan, dia Tuhanku menjadikan aku mubarakan, terberkahi. Aina ma kuntu, di mana saja aku berada. Jadi di mana saja Nabi Isa berada itu adalah terberkahi. Bahkan kita lihat sebelumnya buat tempat ibunya beribadah pun terberkahi. Terbukti Nabi Zakaria diijabah doanya
langsung Allah kirim malaikat untuk memberikan kabar gembira akan punya anak bernama Yahya ketika salat dan berdoa di tempatnya Maryam. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di tempatnya Maryam melakukan peribadatan itulah yang disebut dengan mihrab itulah kemudian berdoa Nabi Zakaria kepada Tuhannya dalam keadaan salat. Begitu berdoa langsung malaikat datang memberikan kabar gembira bahwa kamu akan dikaruniai seorang anak bernama Yahya. Nah, ini juga pengakuan Nabi Isa bahwa mubarakan aina ma kuntu. Kemudian wa ausani bisalah, dan dia mewasiatkan kepadaku, ausani, mewasiatkan kepadaku artinya mensyariatkan kepada saya untuk melakukan salat. Jadi dari sini kita lihat bahwa salat ini ada sejak zaman nabi-nabi awal. Jadi salat ini bukan hanya ditujukan kepada umat Muhammad, tetapi salat ini ada sejak zaman dahulu kala. Nabi Isa pun mengatakan ausani bisalah. Allah mewasiatkan saya untuk melakukan salat, waz zakah, dan juga untuk menunaikan zakat. Jadi artinya nabi-nabi samawi, nabi-nabi yang datang dari Allah, ajarannya sama semuanya. Karena sumber syariatnya, syari'nya itu pembuat syariatnya sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan rasul ini bukan pencipta syariat. Para nabi dan rasul hanyalah merupakan utusan sang pembuat syariat. Jadi Allah lah yang menjadi asyari, pembuat syariat. Sedangkan para nabi dan rasul hanyalah merupakan utusannya saja. Hanya merupakan nabi dan rasulnya untuk menyampaikan syariat yang datang dari Allah itu kepada seluruh manusia. Maka justru menjadi tidak benar apabila syariat nabi-nabi berbeda-beda ketika kita percaya bahwa sumber syariatnya sama. Ketika kita percaya sumber syariatnya sama, ya tentu harus isi syariat itu juga harus sama. Dan kita lihat di sini Nabi Isa pun mengatakan wa ausani bis salati waz zakah. Ini adalah sudah sangat akrab di telinga kita orang Islam. Karena ini berdampingan selalu aqimis shalah wa atuz zakah. Kemudian madum tuhayya, selama hidup saya. Jadi salat dan zakat ini adalah madum tuhayya, selama saya hidup. Jadi yang namanya salat itu dan zakat itu adalah selama kita hidup. Cuma kalau zakat kan ada syaratnya, ya ada syarat minimal harta yang kita miliki. Sedangkan kalau salat tidak ada, orang sakit pun harus salat. Jadi salat ini benar-benar madum tuhayya, selama hidup. Kenapa? Karena tidak mengenal istilah sakit. Tidak bisa berdiri, salat dalam keadaan duduk. Tidak bisa duduk, salat dalam keadaan berbaring. Tidak bisa dalam keadaan berbaring, bergerak, dalam keadaan berbaring dan berikan isyarat-isyarat. Kesimpulannya, salat itu adalah ma dumtu hayya. Selama hayat dikandung badan. Selama nafas masih keluar masuk, maka selama itu juga salat adalah merupakan kewajiban. Apa sebabnya? Karena salat itu adalah pengakuan minimal kita tentang adanya zat yang maha tinggi, yang maha pencipta, dan pengakuan tulus kita bahwa kita hanyalah ciptaannya saja. Kemudian juga sekalian berbahagia, ini lagi-lagi ilustrasi dari saudara-saudara kita Kristiani tentang Nabi Isa dan ibunya. Kemudian masih kata Nabi Isa, wabaran biwalidati, dan juga berbakti, berbuat baik kepada orang tua. Jadi intinya sama semua ajaran ini. Wabarran biwalidati, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau di sini tentang ibunya karena ayahnya tidak ada. Wabarran biwalidati, saya juga diwasiatkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jadi jemaah sekalian, kalau kita lakukan semuanya tadi sudah sama dengan ajaran agama semuanya. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan Allah SWT melarang aku atau tidak memperkenankan aku jabbar, bersikap sombong, arogan. Ini jabbar. Ini juga kita lihat sebelumnya pada saat berkenaan dengan Nabi Yahya. Ingat ayat-ayat sebelumnya ketika masih berbicara tentang Nabi Zakaria. Yang baru ikut kita sampaikan bahwa cerita Maryam ini dimulai dengan cerita Nabi Zakaria yang mengadu kepada Tuhannya karena sudah sangat tua, sudah renta.
tulang belulangnya sudah lemah, sudah rapuh, rambutnya semuanya sudah ditumbuhi uban, tetapi belum juga dikarunia anak. Walaupun belum dikarunia anak, Nabi Zakaria mengaku tidak pernah berputus asa dalam berdoa, sampai pada tingkat tertentu Allah mengijabah doanya dan dikaruniakan kepadanya seorang anak, yang anak itu langsung diberi nama oleh Allah, yaitu Yahya. Nah, pada saat itu Yahya, maka kemudian yang pertama disampaikan adalah supaya berpegang teguh kepada kitab suci, bikuatin. Ya, jadi berpegang teguh kepada kitab suci sekuat-kuatnya. Kemudian di ujungnya di belakang sama. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Yaitu saya juga dilarang untuk melakukan berbuat sombong. Jadi jemaah sekalian, berdasarkan ayat ini, semakin mendekat orang kepada Allah, semakin mendekat orang kepada sifat-sifat kenabian, semakin kita menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah, semakin merendahlah kita. Semakin rendah hati kita, semakin rendah kita punya sikap di tengah-tengah masyarakat. Bukan semakin sombong, bukan semakin seakan-akan kita lah yang paling benar, orang lain semuanya di sekitar kita salah. Jadi walam yaj'alni jabbaran. Jadi Allah tidak menjadikan aku sombong, jabaran. Kemudian syaqiyya. Syaqiyya itu artinya melakukan perbuatan-perbuatan yang mengundang malapetaka, syaqiyya. Jadi Allah tidak memberikan kepada saya sikap memperkenankan kepada saya untuk bersikap sombong, dan juga melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mengundang syaqiyya, kecelakaan. Celaka itu misalnya dimusuhi orang. Kalau orang memusuhi tanpa ada masalah, nggak masalah, itu urusan mereka. Tapi jangan sampai orang musuhi kita karena kita melakukan perbuatan yang memang terlarang dalam kemanusiaan. Itu tidak boleh. Jadi lagi-lagi kita sebutkan tidak ada tempat bersikap jabar di dalam beragama. Karena sudah dua nabi besar kita sebutkan selalu ada kata-kata lam yaj'alni jabaran. Kemudian melakukan perbuatan yang bisa mendatangkan kecelakaan. Kemudian ayat 33. Ini pengakuan Nabi Isa. Kalau sebelumnya berbentuk kalimat berita. Kalau ini adalah berbentuk pengakuan. Artinya yang berbicara langsung adalah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Mulai tadi di atas ayat 30, inni Abdullah, ini masih dia terus yang berbicara nih. Ya, 31, 32 sekarang dia juga mengatakan bahwa saya diberikan wasiat untuk bakti kepada orang tua saya, ibu saya, dan saya dilarang untuk bersikap sombong dan seterusnya. Kemudian wassalamu alayya. Kemudian Allah SWT mengucapkan salam kepada saya. Allah SWT mengucapkan assalamu alayya kepada saya. Jadi kalau kepada orang kan kita mengatakan assalamu alaikum. Assalamu alaika. Jadi kita mengucapkan assalamu alaika ya ayyuhan nabi. Kalau kita sholat tuh tasyahud. Karena ini adalah Nabi Isa sendiri yang berbicara. Assalamu alayya. Allah mengucapkan salam atas kelahiranku. Yauma wulidtu, pada saat aku lahir. Jadi artinya apa? Ucapan salam pun diterima Nabi Isa pada saat dia lahir. Pada saat dia lahir. Dan yang namanya kelahiran itu kan berulang setiap tahun. Jadi lagi-lagi ayat ini yang dijadikan dalil bagi orang yang membolehkan mengucapkan selamat Natal. Ya, jadi ayat ini yang dijadikan alasan. Jadi artinya mereka tidak berpendapat begitu saja. Karena ternyata di sini Allah pun mengucapkan salam kepada saya pada saat aku lahir, kata Nabi Isa. Kalau Allah saja mengucapkan salam, coba bagaimana dengan kita? Kenapa kita diwajibkan membaca selawat kepada Nabi? Karena dimulai dengan kata-kata innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan malaikat-malaikatnya pun mengucapkan selawat kepada Nabi. Baru kemudian kita diminta ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kalau Allah dan malaikat saja mengucapkan selawat kepada Nabi, kenapa kalian tidak melakukannya? Nah, Nabi Isa juga mengatakan sini bahwa Allah pun mengucapkan salam kepada saya kapan? Yauma wulidtu wa yauma amutu, dan pada saat aku mati
wa yauma ub'atsu hayya, dan pada saat aku dihidupkan kembali. Wa yauma ub'atsu hayya. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu. Salam atas saya pada saat aku dilahirkan, salam juga Allah ucapkan pada saat aku mati, salam juga Allah ucapkan pada saat saya nanti dibangkitkan kembali. Nah, jadi saya kira ini sama dengan Nabi Yahya sebelumnya di ayat 15. Ini kan sebelumnya kita ketemu ayat ini di ayat 15. Surat Maryam. Ya, ini persis sama ini. Ya. Jadi cuma bedanya kalau yang ini adalah yang berbicara adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri, Nabi Isa sendiri yang berbicara. Jadi surat Maryam sebelumnya adalah ayat 15 ini kita lihat. Ya, ini adalah wassalamun alaihi. Ini kan kalimat berita. Salam atasnya, atas siapa? Atas Nabi Yahya. Yauma wulida, pada saat dia dilahirkan. Wa yauma yamutu, pada saat dia mati. Wa yauma yub'atsu hayya, dan pada saat dia dibangkitkan kembali. Nah, dalil-dalil inilah yang digunakan oleh ulama untuk memperingati hari lahir dan haulnya orang-orang penting, terutama orang suci, para manusia suci. Kenapa? Karena kita lihat Allah sudah mengucapkan selamat. Jadi wassalamu alayya. Tiba-tiba sekarang kita dilarang mengucapkan selamat Natal. Ada yang mengatakan bahwa mengucapkan selamat Natal itu sama dengan mengakui ketuhanan Yesus. Ini jelas-jelas melakukan simplifikasi, namanya nuduh namanya. Siapa yang mengucapkan Natal dan kemudian diidentikan ucapkan mengakui ketuhanan Yesus, itu jelas-jelas salah. Itu namanya menuduh, memfitnah orang namanya. Karena yang tahu hatinya orang adalah orang itu sendiri. Tidak ada orang manapun yang mengucapkan Natal dari kalangan orang Islam yang mengakui ketuhanan Nabi Isa. Yang kita akui adalah Nabi Isa itu ada, punya ibu, dan lahir. Adalah yang mengatakan, tapi kan lahirnya bukan 25 Desember. Kita tidak peduli lahirnya kapan. Yang penting adalah dia ada dan dia lahir. Ya, dia ada dan dia lahir. Sebagaimana Nabi Muhammad kita peringati maulidnya tidak harus di bulan Rabiul Awal. Bahkan di masyarakat kita, terutama di Jakarta ini, masjid-masjid di Jakarta, tidak sedikit masjid melakukan maulid setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat baca maulid. Apa sebabnya? Karena intinya adalah memuliakan sang Nabi yang lahir. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kita ulangi kembali dan kita pertegas. Dari awal kita sudah disuruh membenci ucapan-ucapan seperti itu, padahal ucapan itu adalah ucapan yang merekat hubungan kita dengan orang berbeda agama, sehingga tanpa kita sadari kita diperintahkan untuk membenci mereka. Ya, kalau mereka mengatakan kepada kita, siapa mengatakan benci? Saya juga mengatakan, siapa mengatakan kita mengakui Tuhan Yesus itu Tuhan? Jadi tidak bisa kita seperti itu. Nah, kalau kemudian kita tidak mengucapkan Natal, berarti kita membenci. Ujung-ujungnya apa nantinya? Benci bukan hanya ucapan Natalnya, tapi benci juga kepada umat Kristianinya, benci juga kepada gerejanya. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya suatu saat kita bisa dijadikan robot untuk diledakkan di masjid, di gereja-gereja mereka. Dan ini sudah sering terjadi. Umat Islam yang mengaku sangat Islami, tiba-tiba disuruh meledakkan dirinya di gerejanya orang. Itu terjadi di Filipina, terjadi di Surabaya, terjadi di Makassar. Yang melakukan itu semuanya adalah orang Indonesia yang sudah mulai disusupin dengan paham-paham bahwa tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Mulai dari situ Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia. Jadi radikalisme sebetulnya sudah mulai masuk di sana. Paham-paham yang tidak toleran sudah masuk di sana. Hebatnya lagi Bapak Ibu sekalian, yang seperti ini diterima di masyarakat kita. Pengajian-pengajian seperti ini diterima di masyarakat kita. Di satu pihak pemerintah anti terhadap radikalisme, tapi di pihak lain ini bahkan ceramah-ceramah seperti masuk di mana-mana. Bahkan mohon maaf termasuk di kantor-kantor pemerintah sendiri. Jadi dari awal kita sudah diajarkan intoleransi sebetulnya. Kita sudah diajarkan untuk saling membenci satu sama lain. Nah, sementara ini jelas-jelas ayatnya. Ya, Nabi Isa mengatakan wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Begitu juga di sini diceritakan tentang Nabi Yahya wassalamu alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Tetapi hebatnya jemaah sekalian, pada saat yang sama orang memperingati hari ulang tahun organisasinya, negara-negara kesayangannya dan sebagainya. Oleh sebab itulah, bukankah mereka ini adalah manusia suci yang tidak memiliki cacat sekali sedikit pun juga, dan memperbaharui ingatan kita kepada mereka
berarti memperbarui kembali ketersambungan kita kepada Allah melalui mereka. Kenapa? Karena mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Nah, jadi ini adalah ayat 33. Saya kira jemaah sekalian ini jelas sekali ya. Jadi dua ayat yang berbicara tentang ini, yaitu ayat 15 dan ayat 33 di surat Maryam. Seakan-akan Allah sudah tahu bahwa nanti akan ada di suatu masa terjadi perdebatan sengit masalah mengucapkan Natal. Maka kemudian Allah menyimpan kata-kata ini di dalam Al-Quran. Pertanyaannya memang ialah apakah kita masih berpegang kepada Al-Quran? Karena seperti yang kita sampaikan, Nabi pun mengadu di hadapan Allah, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini adalah mahjur. Ya. Kemudian jemaah sekalian berbahagia, ini berikutnya. Ini adalah gambaran tentang Nabi Isa. Ya, jadi ini adalah gambaran tentang Nabi Isa. Ini adalah ilustrasi pasti dari saudara-saudara kita yang beragama Nasrani membuat gambar-gambar seperti ini. Jadi ini menjelaskan, memberikan ilustrasi Nabi Isa ketika berkhutbah, menyampaikan juga kitab suci sebelumnya, yaitu Taurat. Karena dia mengatakan, saya datang untuk menggenapi Taurat. Bukan hanya membawa kitab suci baru, tapi juga datang untuk membawa atau meneruskan kitab suci sebelumnya. Setelah itu jemaah sekalian coba lihat ayat 30 sampai 33, 3 ayat di mana Nabi Isa memperkenalkan dirinya, dan perkenalan terakhir adalah di mana dia menjelaskan bahwa dirinya menerima ucapan selamat dari Allah pada saat dia lahir, bahkan pada saat nanti dia mati di akhir zaman, pada saat nanti dibangkitkan. Baru kemudian setelah itu di ayat 34 muncul dzalika Isa bin Maryam. Itulah Isa putra Maryam. Jadi dzalika itulah Isa bin Maryam. Itulah Isa putra Maryam. Ya, jadi itulah Isa putra Maryam. Dzalika Isa bin Maryam. Itulah Isa putra Maryam. Jadi artinya itulah dalam pandangan Al-Quran. Itu dalam pandangan kita yang kita terima dari Allah SWT melalui Rasul. Yaitu Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma, yang berarti bahwa dia lahir di musim panas. Bukan di kandang domba seperti sebagian orang berpendapat. Jadi dia lahir di bawah pohon kurma, kemudian Nabi Isa berbicara dengan bicaranya, langsung kata-kata, Inni Abdullah. Sungguhnya aku adalah hamba Allah. Artinya apa? Dari awal sedang perkenalkan dirinya, saya bukan putra Allah, tetapi saya adalah hamba Allah. Jadi ini Abdullah tidak mengatakan saya adalah ibnullah. Dia tidak mengatakan ini ibnullah, tetapi ini Abdullah. Kenapa? Karena konsep di tempat lain dikatakan saya adalah putra Allah dengan memberikan definisi baru tentang kata putra pun juga itu tidak bisa kita terima. Kalau Isa bukan putra Allah tapi putra Maryam ini. Zalika itulah Isa itu adalah putra Maryam, putra ibunya, bukan putra Tuhan. Jadi Isa ini putra Maryam, karena secara biologis lahir dari rahimnya Maryam. Karena namanya putra atau anak itu adalah lahir dari rahim. Lahir secara biologis, keluar dari darah dan dagingnya. Itu namanya putra. Kalau kita mengatakan bahwa putra yang dimaksud di situ tidak mungkin seperti yang dibayangkan orang Nasrani tidak sebodoh itu. Lalu siapa yang masuk putra di sana, putra Allah atau putra Tuhan? Kalau dikatakan dia adalah kesayangan, berarti harusnya seluruh nabi dan rasul disebut dengan putra Tuhan, bukan hanya Nabi Isa. Kalau dikatakan tapi dia memiliki spesialisasi, yaitu tidak punya ayah, kita mengatakan bahwa Adam juga adalah putra Tuhan. Kenapa? Karena Adam bahkan tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Jadi dengan demikian jelas berbahagia, setiap kita menggunakan pendekatan hermeneutik terhadap kata putra, itu semuanya akan tertolak karena harusnya juga digunakan pada nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain, bukan hanya pada Nabi Isa saja. Jadi dzalika Isa bin Maryam, itulah Isa ibnu Maryam, bukan ibnullah. Bagaimana statusnya dengan Allah? Abdullah, bukan ibnullah. Jadi itulah Isa ibnu Maryam, qaulal haq, perkataannya adalah kebenaran. Jadi perkataannya adalah kebenaran, yaitu Injil. Jadi perkataannya adalah kebenaran. Alladzi fihi yamtarun, tetapi banyak orang tiba-tiba berselisih tentangnya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, sedemikian terang benderangnya di mata akal,
tentang posisi para nabi dan rasul termasuk Nabi Isa, tetapi karena adanya konsepsi-konsepsi baru muncul belakangan, maka kemudian terjadilah masalah. Sama misalnya dengan wudhu dalam Al-Quran, begitu jelasnya. Tapi ketika masuk persepsi-persepsi dari luar, masuk pendapat-pendapat dari luar, tiba-tiba wudhu yang seharusnya begitu terang benderang dalam Al-Quran, tiba-tiba menimbulkan perdebatan. Sampai pada tingkat orang-orang non-Islam paling tidak senang orang Islam berwudhu di mal-mal atau di mana-mana. Kenapa? Karena kakinya pasti dinaikkan di atas wastafel, lalu kemudian basah-basahan kemana-mana. Wudhu yang seharusnya bermakna pensucian, tiba-tiba melahirkan kebecekan. Dan yang namanya becek di kamar mandi, cenderung perasaan orang tidak bersih, tidak suci, tetapi menjadi nggak enak. Nah, jadi jemaah sekalian serbawi, begitulah juga. Jadi terkadang ajaran agama sedemikian terang benderangnya, tetapi karena persepsi manusia dipaksakan masuk, akhirnya kemudian menimbulkan kekacauan etimologi namanya. Terjadi kekacauan persepsional. Jadi dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqi. Perkataannya adalah kebenaran, alladzi fihi yamtarun, tetapi sayangnya aslinya al-haq, tetapi tiba-tiba menjadi yamtarun, meragukan. Yamtarun ini dari kata meragukan, karena meragukan menimbulkan perselisihan. Ya, jadi harusnya ini kan al-haq, kebenaran. Tetapi karena persepsi manusia masuk, coba kalau kita kembalikan Nabi Isa sebagai Rasul Allah, selesai masalahnya. Enggak menimbulkan perdebatan. Ya, jadi qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Perkataannya Nabi Isa adalah kebenaran, tetapi kemudian setelah masuknya pendapat-pendapat manusia, lalu kemudian berubahlah menjadi yamtarun, meragukan kembali dan menimbulkan perselisihan. Sama misalnya di dalam Al-Quran, sekalian cerita nabi-nabi dari awal sampai akhir sama, yaitu berbicara tentang nabi dan keturunannya. Ingat, berbicara tentang nabi dan keturunannya. Dan begitu sampai kepada Nabi Muhammad, kok tiba-tiba bukan keturunan yang diterima selainnya. Padahal Al-Quran semuanya berbicara tentang zuriat para nabi. Konsep inti daripada Al-Quran adalah berbicara nabi-nabi dan keturunannya. Kalau tahu bukan keturunannya, itu pasti keluarga dekatnya, seperti Musa dengan Harun. Tetapi kemudian belakangan keluar, timbul persepsi-persepsi baru, akhirnya timbullah perdebatan, akhirnya kemudian begitulah, terjadilah perpecahan, terjadilah pluralitas umat seperti sekarang, sehingga kemudian masing-masing kelompok bisa dipelihara oleh pihak-pihak musuh untuk kemudian mereka dibenturkan satu sama lain. Akhirnya kemudian untuk mereduksi jumlah populasi umat Islam, tidak perlu diracun, tidak perlu dijatuhkan bom atom di atasnya, cukup mereka disuruh perang saudara saja. Akhirnya mereka saling mengurangi populasi mereka. Nah, sekalian ayat berikutnya. Ini ada kata-kata kun fayakun, ya, karena ayat berikutnya berbicara tentang itu. Maka nalillahi ayat takhidha min walad. Tidak mungkin Allah mengambil anak. Tidak mungkin. Karena anak itu adalah satu. Ketidakmampuan kita mensimsalabinkan itu seseorang, sehingga terjadilah anak. Harus menikah, istri harus hamil. Kalau toh istri tidak bisa hamil, maka kemudian mengambil anak orang, anak angkat namanya. Tapi anak angkat juga anak yang dilahirkan juga oleh orang tuanya. Tidak mungkin ada anak angkat kalau tidak ada orang tuanya. Makanya jemaah sekalian, menerima misalnya LGBT, itu pasti adalah konsep kontradiksi. Kenapa? Karena rata-rata LGBT setelah dewasa, setelah tua, mengambil anak orang lain sebagai anak angkat. Nah, sedangkan kalau orang lain juga melakukan hal yang sama, ya tentu tidak punya anak juga. Jadi dengan demikian jemaah sekalian, konsep-konsep seperti itu bertentangan dengan fitrah. Begitu juga dengan ini. Maka dimulai dengan kata makana, tidak mungkin, mustahil. Makana itu adalah mustahil. Mustahil siapa? Lillah, bagi Allah. Mustahil bagi Allah an yattakhidha, untuk mengambil anak. Kenapa? Karena dia mampu menciptakan segala sesuatunya. Anak itu harus ada pasangan, harus ada istri, karena namanya anak. Atau dianya sendiri yang hamil. Tapi kalau Tuhan sendiri hamil, lalu kemudian melahirkan, berarti anaknya adalah berstatus sama dengan Tuhan juga. Sebagaimana kita manusia, anak kita berstatus manusia juga. Setelah kita meninggal, digantikan posisi kemanusiaannya oleh anak kita.
Jadi artinya anak manusia persis sama dengan ayahnya manusia. Kalau anak Tuhan pasti persis sama dengan konsep ketuhanan dan bertentangan dengan ketunggalan Tuhan. Karena apabila Tuhan yang kita konsepsi di kepala kita adalah yang maha mutlak, begitu dia dua, maka otomatis gugur kata maha mutlak. Karena begitu dia dua, maka yang satu membatasi kemutlakan yang satunya. Jadi begitu dia dua, maka yang mutlak menjadi runtuh. Konsep mutlak menjadi runtuh. Contohnya begini. Ya. Misalnya kita menganggap ini adalah maha mutlak. Ya. Ini maha mutlak. Kita tulis di sini maha mutlak. Katakanlah ini ada sesuatu zat yang maha mutlak. Apa namanya maha mutlak di sini? Yaitu dia bisa berkuasa tanpa batas. Ya. Kekuasaannya adalah tanpa batas kemana-mana. Ya. Anggaplah ini titik-titik sebagai kekuasaan yang tak terbatas. Ya. Maha mutlak. Tapi begitu kita membuat lagi satu maha mutlak di sini, coba kita lihat, kita bikin lagi lingkaran di sini, yang juga memiliki sifat maha mutlak juga, ya. Apa yang terjadi? Ya, coba kita lihat, tarik ke sini. Pasti kemudian dibatasi di sini. Pasti akan timbul konflik di sini. Ya. Pasti akan timbul konflik di sini, yaitu di dalam wilayah ini. Ya. Artinya bahwa kemutlakan ini dibatasi oleh kemutlakannya ini. Kemutlakan ini dibatasi kemutlakan. Dan kemutlakan yang terbatas bukan mutlak namanya. Sudah runtuh konsep mutlak. Jadi begitu ini dibatasi kemutlakannya, ini runtuh, bukan mutlak lagi namanya. Jadi kesimpulannya kalau kita mengatakan ada dua mutlak, itu adalah kontradiksi. Itu tidak mungkin diterima. Itu falasi dalam ilmu logika. Karena bagaimana mungkin mutlak dibatasi oleh mutlak yang lain. Begitu mutlak dibatasi, bukan mutlak namanya. Begitulah. Maka Al-Quran menjelaskan tentang logika yang luar biasa. Tidak mungkin yang namanya Allah yang maha mutlak itu, tidak mungkin Allah yang maha mutlak ini mengambil anak, walad, mengambil putra. Tidak mungkin. Maka lillahi ayyattakhidha min waladin. Tidak mungkin. Apapun kita menggunakan konsep anak ini, pasti tidak cocok. Kita katakan bukan anak biologis yang kita maksudkan, tetapi anak kesayangan itu tadi. Seluruh nabi-nabi harusnya anak kesayangan Allah. Mulai daripada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, semuanya anak kesayangan Allah. Kalau dikatakan punya spesialisasi karena tidak punya ayah, maka yang lebih berhak untuk disebut anak adalah Nabi Adam. Karena tidak punya ayah dan tidak punya ibu, dan itu diakui juga dalam perjanjian lama, kitab Kejadian. Jadi maka lillah ayyattakhidha min waladin subhana maha suci Allah. Jadi sini ditutup dengan kata subhana maha suci Allah. Ya. Bagaimana kalau Allah menghendaki sesuatu? Idza qada amran. Nah, ini dia diterangkan. Bagi Allah apabila dia memutuskan untuk mengadakan sesuatu, ya. Idza qada amran, Allah apabila memutuskan, qada itu memutuskan, makanya di pengadilan yang mengambil keputusan namanya qadi. Idza qada amran, apabila dia memutuskan suatu perkara, fa innama. Kenapa disebut perkara? Karena ini belum muncul khalq. Kita sampaikan sebelumnya bahwa Allah itu lahul khalq wal amr. Allah punya khalq dan amr. Ya, sebelum jadi khalq, dia amr dulu. Maka pasti amr duluan baru khalq. Karena bagaimana bisa ciptaan berjalan kalau tidak ada hukum yang mengaturnya. Maka amr ini adalah hukum yang mengatur khalq. Maka ketika Allah mengatakan idza qada amran, maka yang pertama Allah bicarakan adalah amrnya. Hukumnya. Idza qada amran, apabila Allah telah menetapkan satu perkara, fa innama, maka sungguhnya cukup. Innama di sini muqayyad, cukup, hanya saja. Yaqulu, berkata, lahu, kepada sesuatu itu. Sesuatu yang ada di pikiran Tuhan. Ya, karena kan sesuatu itu belum ada di luar. Jadi kepada sesuatu yang Allah ingin adakan, cukup berkata, kun, jadi, fayakun. Jadi kita lihat di sini ada dua kata saja. Kun ini kata kerja perintah. Jadi kun itu adalah fi'il amr. Dari kata kana yakunu, kun, jadilah, mengadalah. Tadinya tidak ada, sekarang kun, mengadalah. Ya. Fa, maka. Jadi ada fa-nya di sini, maka.
Jadi setelah Tuhan mengatakan kun, maka kemudian sesuatu itu mengambil wujud di luar. Jadi kun adalah, siapa yang berkata ada? Tentu dia yang maha ada. Makanya segala sesuatu di luar yang maha ada namanya diadakan, maujud. Dia mengatakan kun, jadilah, mengadalah. Fa, maka yakunu, mengadalah. Perhatikan ya sekalian, tiba-tiba di sini menggunakan fi'il mudhari, yakun. Berartinya apa? Dia masuk di dalam wilayah ruang dan waktu, dan karenanya di sana ada awal, akhir, ada tepi dan sebagainya. Ini yang disebut dengan fi'il mudhari. Mudhari itu adalah proses berkelanjutan, istimrar. Jadi kun, jadi, fayakun, maka jadilah. Jadi kun, fayakun, jadi, maka jadilah. Ya. Artinya, maka terjadilah proses menjadi. Ada, maka terjadilah proses mengada. Kita manusia misalnya, begitu Allah mengatakan kun pada Adam, fayakun, maka diciptakan Adam, lahirlah Adam. Setelah itu terjadi proses mengada sampai sekarang. Kita punya turunan-turunannya. Manusia terus-menerus yakun sampai sekarang. Terjadi pernikahan, terjadi kelahiran, begitu seterusnya. Dan tidak berhenti sampai sekarang. Kenapa? Yakun itu menggunakan fi'il mudhari. Begitu juga dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Kun fayakun. Jadi maka jadilah, ada maka mengadalah. Jadi satu-satunya yang ada sebelumnya adalah yang maha ada. Yang maha ada itulah mengatakan mengadalah, maka yang lain pun mengada. Jadi makanya jemaah sekalian berbahagia, konsep Islam jelas sekali bahwa Allah itu adalah tunggal, Allahu Ahad. Wa inna Allah, dan sungguhnya Allah, ini adalah pengakuan daripada Nabi Isa. Jadi pengakuan Nabi Isa. Jadi Nabi Isa menjelaskan siapa itu Allah, siapa itu Tuhan. Ya, tadi di ayat 30 mengatakan ini Abdullah, saya adalah hamba Allah. Sekarang dipertegas lagi bahwa sungguhnya Allah itu adalah Rabbi, Tuhanku, bukan Abi. Ingat, tulisannya di sini Rabbi, Tuhanku, bukan Abi, bukan ayahku, bukan bapakku. Innallaha Rabbi, sungguhnya Allah itu adalah Rabbi, Tuhanku. Ya, sungguhnya Allah itu adalah Rabbi, Tuhanku. Wa Rabbukum, dan Tuhan kalian. Jadi Allah itu adalah Rabbi, Tuhanku, dan Tuhan kalian. Artinya posisi kita di hadapan Rabb, Allah, yaitu sama-sama kita adalah hamba. Saya seorang nabi, walaupun tidak punya ayah, saya adalah hambanya. Kalian, walaupun kalian bukan nabi dan punya ayah dan ibu, juga adalah hambanya. Dan karenanya Allah bagi kita semuanya sama, yaitu Rabbi wa Rabbukum, Tuhanku dan Tuhan kalian. Tidak lebih dari itu. Jemaah sekalian berbahagia, ini pendapat Islam kita dalam Al-Quran. Tentu pembahasan kita di sini tidak bermaksud untuk merendahkan saudara kita yang berbeda pendapat. Kita menghormati mereka, mereka berhak hidup dan sebagainya. Tetapi inilah konsepsi teologi dalam Al-Quran. Inilah konsepsi ketuhanan dalam Al-Quran. Yaitu bahwa hanya satu Tuhan, dia adalah merupakan Tuhan dari segala sesuatunya, sedangkan para nabi dan rasul adalah merupakan utusannya saja. Sehingga para nabi dan rasul, sejak Nabi Adam yang tidak punya ayah dan ibu, sampai kepada Nabi Isa yang tidak punya ayah, semuanya sama, yaitu Allah adalah Rabb-nya, dan kemudian Rabb kita juga. Innallaha Rabbi wa Rabbukum. Sungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Karena Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhan kalian, maka saya datang sebagai pesuruh Tuhan, sebagai Rasul Tuhan, untuk meminta kepada kalian semuanya, fa'buduhu. Untuk meminta kepada kalian semuanya, fa'buduhu. Sembahlah dia saja. Fa'buduhu. Bukan mengatakan, fa'buduni. Enggak begitu. Sembahlah dia saja. Fa'buduhu. Jadi, innallaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu. Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhan kalian, dan karenanya hanya sembah dia saja. Bukan menyembah aku. Fa'buduhu, sembahlah dia saja. Nah, mengakui Allah itu adalah Tuhan segala sesuatu, Tuhanku, Tuhan kalian, Tuhan seluruh manusia, Tuhan seluruh realitas, Tuhan seluruh makhluk, lalu kemudian kita hanya wajib beribadah kepadanya karena kita adalah hambanya,
Kalau kita sudah terima konsep ini, hada siratun mustaqimun. Inilah jalan yang lurus. Hada siratun mustaqimun. Inilah jalan yang lurus. Ya. Jadi apabila kita keluar dari konteks ini, maka secara otomatis bukan jalan lurus. Apa itu konteksnya? Satu, mengakui Allah itu sebagai Tuhan seluruh sekalian alam. Satu. Yang kedua, mengakui nabi-nabi itu sebagai rasul. Dan kepadanya kita berwilayah. Karena berwilayah kepada Allah tidak bisa dibuktikan kecuali dengan berwilayah kepada nabi dan rasulnya. Apa sebabnya? Karena zat Allah tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita, bahkan tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran kita. Maka bagaimana caranya Allah kita kenal? Dia memperkenalkan dirinya melalui rasulnya. Maka menerima Allah harus satu paket dengan menerima rasul. Menerima rasul harus satu paket dengan menerima siapa saja yang dipilih oleh rasul untuk meneruskan nanti ajaran sang rasul. Hada siratum mustaqim. Itulah jalan yang lurus. Dari sekarang sampai ke depan sana, ke belakang sana. Sampai ke Nabi Adam, sampai kepada Allah SWT. Jadi innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hada siratun mustaqim. Mas Keser bahagia, Bapak Ibu bisa lihat di sini, saudara-saudara kita di Kristiani pun sudah berbeda. Yang Bapak Ibu lihat di sini, yang ini adalah Kristen juga, ini pemuka Kristen juga, tapi Kristen Ortodoks Timur. Nah, beda sekali kan, berjenggot. Sedangkan yang ini adalah Klimix. Ini adalah pemimpin Katolik dunia. Ya, pemimpin Katolik dunia. Ini Katolik dari Romawi Barat, ini tadinya dari Romawi Timur ini. Ya, ini namanya Ortodoks Timur. Nah, Mas Keser bahagia, perlu kita sampaikan yang terlibat perang salib dulu adalah Ortodoks Barat yang sekarang jadi Katolik. Nah, jadi kita lihat ini berbeda, satu melihara jenggot, satunya tidak. Berbeda sekali, ya. Nah, Mas Keser bahagia, kalau Bapak Ibu tahu, di Inggris pun juga sekarang Kristennya lain. Dia tidak ikut juga kepada Vatikan, ini kan pemimpin Vatikan. Kalau di Inggris itu sekarang punya Katolik sendiri, namanya Katolik Anglikan. Khusus untuk orang-orang Inggris, namanya Anglo-Saxon. Inggris kan terkenal dengan Anglo-Saksonnya. Jadi Anglikan. Kemarin Pangeran Philip yang meninggal itu, suaminya Ratu Elizabeth, itu aslinya orang Ortodoks Timur. Karena dia dari Yunani. Ya, dia kan adalah pangeran dari Yunani. Lalu kemudian menikahi Ratu Elizabeth setelah proses naturalisasi, dia melepaskan semua gelar-gelar kebangsawannya dari timur, lalu kemudian diterima masuk ke istana Buckingham itu. Lalu kemudian dia juga dibaptis sebagai Anglikan, gitu. Dia harus meninggalkan Ortodoks Timurnya. Nah, kesimpulannya jadi perbedaan di Kristen juga antara Timur dan Barat. Dan kita lihat pun sampai sekarang penampilannya berbeda. Ini hitam, ini putih. Gimana sekalian kita lihat ayat 37. Fakhtalafa al-ahzabu min bainihim. Nah, maka terjadilah perselisihan, terjadilah golongan-golongan. Tadi kita lihat. Itu yang kita lihat tadi baru golongan besarnya. Belum lagi dengan misalnya Advent, belum lagi dengan Yehova sekarang ada, belum lagi dengan Protestan lagi, banyaklah. Ya. Belum lagi Trinitarian, Unitarian, banyak sekali. Pokoknya di sini katakan fakhtalafa, maka terjadilah perselisihan al-azab. Ya. Al-azab. Ya. Fakhtalafal azab. Fakhtalafal azab. Jadi jemaah sekalian bahagia, ya jadi di mereka itu benar-benar berbeda. Berbeda. Misalnya Katolik dan Protestan itu beda. Tidak bisa saling menikahi juga. Begitu ya dengan Advent misalnya. Apalagi yang terakhir ini adalah kesaksian Yehova, lain lagi. Nah, jadi jemaah sekalian bahagia terjadi perbedaan dan satu sama lain saling menista. Kalau kita dalam Islam, walaupun berbeda misalnya Syafi'i, Maliki, Hanbali, Sunni dan Syiah, dan mereka bisa salat bersama-sama, masjidnya sama, salatnya juga sama-sama menghadap ke kiblat, semuanya sama. Kalau ada upaya-upaya untuk mengkafir-kafirkan saudara muslim selama ini, itu adalah ajaran baru. Ya, kenapa ajaran baru? Karena hadis jelas mengatakan tidak boleh sama sekali mengkafirkan ahlul kiblah, orang yang salat menghadap ke kiblat. Ya, siapa yang mengkafirkan ahli kiblah, kekafirannya kembali kepada yang menuduh. Tapi sekarang muncul seperti itu. Dan itu pasti ada pesan-pesan tertentu dari luar untuk mendekonstruksi umat Islam dari dalam. Nah, kita lihat fakhtalafal azabu min bainihim. Maka terjadilah perselisihan di antara golongan-golongan di antara mereka sendiri.
Di antara mereka disebutkan. Padahal konsepnya tadi jelas sekali dari awal itu bening. Ini Abdullah. Tapi setelah kemudian masuk persepsi-persepsi, dan ini di mana-mana agama samawi seperti itu. Begitu persepsi-persepsi yang bukan dari manusia suci masuk di dalamnya, lalu kemudian diakomodasi dan diterima sebagai satu doktrin, maka kemudian terjadilah al-azab, terjadilah golongan-golongan. Dan di antara golongan-golongan itu fakhtalafah. Mereka berselisih mim bainihim, di antara mereka sendiri. Apa kata Allah? Fawailun lilladzina kafaru min mashhadi yaumin azim. Maka neraka wailah, kecelakaanlah. Fawailun, celakalah. Lilladzina, bagi orang-orang yang apa? Kafaru, menolak. Min mashhadi yaumin azim. Bahwa kita nanti di akhirat, di yaumin azim, hari yang sangat besar itu, hari akhirat, akan dimintai kesaksian. Artinya kita semuanya akan bertanggung jawab. Maka marilah kita berpendapat sesuai dengan kelompok-kelompok tadi. Tapi ingat, setiap pendapat kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apa pertanggungjawabannya? Al-Quran. Sejalan tidak dengan Al-Quran. Karena penyebab terjadinya tadi ini adalah juga keluar dari kitab suci. Nah, jadi Al-Quran mengatakan fakhtalafal azawi min bainihim fawailul lilladzina kafaru mim mashhadi yaumin azim. Kita akan dibangkitkan nanti di sana dan dimintai pertanggungjawaban. Itulah sebabnya, karena sudah ada mekanisme pertanggungjawaban di hadapan Allah, kalau ada orang beda dengan kita, ya biarlah kita saling menghormati. Toh masing-masing bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Tidak perlu kita mengurusi keyakinan orang lain. Tidak perlu kita risau dengan kesalahan keyakinan orang lain menurut kita. Karena orang lain itu belum tentu merasa salah. Ya. Nah, jemaah sekalian, nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Ya, jadi pada mahsyar semua kita dibangkitkan. Semua nanti kita akan bertanggung jawab di sana. Karena kita tahu dia akan dibangkitkan di sana, ya sudahlah. Marilah kita memilih pilihan kita masing-masing sesuai dengan paham dan keyakinan kita. Tapi ketahuilah, as-sam'a pendengaran, al-absara penglihatan, dan al-afida akal pikiran, karena mas'ulah akan dimintai pertanggungjawaban. Asmi' bihim wa abasir yauma ya'tunana. Pada saat itu nantinya, pada hari kita akan menjadi saksi atas perbuatan kita masing-masing. Pada saat itu asmi' bihim. Pada saat itu pendengaran sedemikian tajamnya. Kalau di dunia ini pendengaran kita kan masih bisa samar-samar karena kealingan dengan suara-suara lain, atau memang kuping kita sudah mulai sedikit mengalami penurunan fungsi-fungsi organik sehingga kemudian kita tidak bisa mendengar dengan jelas. Ya, atau mungkin sumbernya suaranya yang begitu kurang jelas. Tapi di akhirat asmi' bihim. Pada saat itu pendengaran menjadi teramat sangat tajam. Wa basir, pada saat itu juga penglihatan teramat sangat tajam. Sehingga tidak mungkin terjadi kesalahan. Yauma ya'tunana, ketika kita semuanya datang kepada Allah. Pada hari itu kalian semuanya datang kepada kami. Kenapa kepada kami? Karena di sini Allah masukkan para rasul dan utusannya tadi. Jadi di antara yang jadi saksi di sana adalah memberikan syafaat adalah para nabi dan rasul. Makanya di sini tiba-tiba menggunakan kata kami di sini. Ya. Yauma ya'tunana, mereka datang kepada kami. Kepada kami siapa? Saya, Allah, dan rasul-rasul yang kuutus. Mereka kudatangkan sebagai saksi terhadap seluruh umatnya. Apakah benar-benar umatnya itu benar-benar menjalankan tugas keumatannya atau tidak? Nah, kita sudah lihat bahwa Rasul nanti di akhirat mengadukan apa? Mengadukan kita umatnya karena keluar daripada Al-Quran. Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, umatku sepeninggalku justru menjadikan Al-Quran itu terjauh. Mereka baca, mereka hafal, tapi begitu mengamalkan sesuatu kembali kepada hadis, bukan kepada Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak begitu digunakan. Itu yang menyebabkan terjadinya kekacauan persepsional. Jadi asmi bihim wa absir yauma ya'tunana. Lakiniz zalimuna, akan tetapi orang zalim, orang zalim pada saat itu al yauma fi dhalalim mubin, berada dalam kesesatan yang nyata. Berada dalam kesesatan yang nyata. Maksudnya kesesatan nyata, tidak akan ada pemberi syafaat baginya. Sehingga dia datang kemana-mana, nggak ada yang menerimanya. Datang kepada Nabi Adam, tidak diterima. Datang kepada Nabi Idris, tidak diterima.
terakhir datang kepada Muhammad kita juga tidak diterima. Fi dhalalim mubin. Apa sebabnya? Karena ketika masih hidup di dunia, mereka juga ikut kepada orang-orang zalim. Padahal sejatinya konsep Islam adalah konsep manusia suci. Dan manusia suci itu adalah bersifat zuriat turun-temurun. Nah, siapa yang keluar dari konsep itu adalah dhalalim mubin. Makanya pada saat Nabi Ibrahim diangkat jadi imam kepada seluruh manusia, dan dia mengatakan wa min dzurriyyati, langsung Allah mengatakan la yanalu adi zalimin. Itu kan ada kata zalimnya di sana muncul. Ya, ini adalah bayangan kita tentang akhirat. Ya, ini adalah ilustrasi tentang mizan. Di sebelah sininya adalah neraka, di sebelah sininya adalah sorga. Kita lihat ini. Api yang berkobar-kobar, di sini adalah taman yang indah. Ini perumpamaan, ilustrasi. Kita sekarang tinggal memberatkan yang mana? Berat ke sini atau berat ke sini? Dan tidak bisa semua maunya kita. Kenapa? Karena ada parameter yang Allah kirim, namanya kitab suci Al-Quran. Wa andirhum yaumal hasrati, dan ingatkanlah manusia tentang akan datangnya suatu hari, di mana pada hari itu yang ada adalah penyesalan. Namanya yaumal hasrah. Ini namanya yaumal hasrah, yaitu hari penyesalan. Kenapa penyesalan? Karena tidak mungkin kita kembali ke dunia. Ya, kita telah meninggalkan Al-Quran di dunia, kita mau sekolah sampai sejauh-jauhnya untuk mempelajari ilmu-ilmu, keterampilan untuk mendapatkan duit, tetapi untuk belajar Al-Quran beratnya tidak ketulungan. Pada akhirat nantinya terjadilah penyesalan. Wa andirhum yaumal hasrah. Pada saat itu kata ayat ini terjadilah hari penyesalan, dan para nabi dan rasul datang untuk mengingatkan manusia tentang hari itu. Idz qudiyal amru, pada saat itu ketika setiap urusan qudiyah diputuskan oleh Allah SWT dalam keadaan yang seadil-adilnya, wahum fi ghaflatin wahum la yu'minun. Sementara dulu di dunia mereka lalai dari itu semuanya. Kalau berkenaan dengan dunia, mereka akan mengejar sampai di ujung dunia. Tapi begitu berkenaan dengan Al-Quran, sangat-sangat sedikit yang mau menghabiskan waktunya untuk itu. Wahum la yu'minun, dan mereka sama sekali tidak beriman. Ya, mengaku beriman, tapi faktanya tidak beriman. Buktinya tidak mau mempelajari kitab suci satu-satunya, buku satu-satunya yang menerangkan tentang akhirat. Cobalah lihat jemaah sekalian berbahagia, YouTube yang berbicara tentang makanan, minuman, yang buka itu sampai puluhan juta, ratusan juta orang. Tapi yang berkenaan dengan Al-Quran seperti kita ini sangat sedikit. Ya. Kenapa? Karena manusia telah terpenjara oleh perutnya sendiri. Itulah sebabnya penjara perut inilah yang harus kita bebaskan pada saat kita berpuasa sekarang. Sekali berbahagia, ini adalah ilustrasi tentang bumi kita dengan segala macam kesejahteraan kehidupan yang ada di atasnya. Inna nahnu narithul arda. Setelah berbicara tentang Nabi Isa, setelah berbicara tentang Zulkarnain di surat 18, setelah berbicara tentang orang yang bisa ditidurkan selama 300 tahun di Al-Kahfi, setelah berbicara tentang bisanya terjadi komunikasi alam bawah dan alam atas dalam kaitannya Nabi Musa dan Nabi Khidir, tiba-tiba ayat 40 mengatakan, sesungguhnya kami akan mewarisi bumi. Apa artinya kami mewarisi bumi ini? Bahwa yang akan mewarisi bumi ini pasti adalah orang suci yang Allah SWT persiapkan untuk itu. Jadi inna nahnu narisul arda wa man alaiha, dan apa saja yang ada di dalamnya. Siapa saja yang ada di atasnya. Siapa yang dibicarakan sih? Nabi Isa. Jadi Nabi Isa diangkat, kemudian di akhir zaman dia akan datang. Imam Mahdi lahir, diangkat, dia akan datang di akhir zaman. Untuk apa? Untuk mewujudkan hukum-hukum Allah SWT sebelum alam semesta ini hancur. Untuk menunjukkan apa? Nahnu narithul arda, kamilah mewarisi bumi ini. Wa man alaiha, dan siapa saya yang ada di atasnya. Wa ilaina yurja'un, dan kepada kamilah semuanya akan kembali. Jadi jemaah sekalian berbahagia, ayat 40 ini adalah sekaligus akhir cerita, akhir ayat yang berbicara tentang Nabi Isa, Nabi Zakaria, dan Maryam di dalam surat Maryam. Ayat 41 kita akan pindah kembali berbicara tentang Nabi Ibrahim, karena konsep agama samawi adalah konsep millah Ibrahim yang dimulai dengan pengangkatan Ibrahim sebagai imam bagi seluruh manusia, lalu diteruskan oleh keturunannya yang suci. Terima kasih banyak. Wa'alafu minkum, yang mau bertanya dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan Ustaz dari Pak Anandito.
Izin bertanya Ustadz, kenapa Al-Quran mengistimewakan Nabi Yahya dan Nabi Isa dengan ucapan selamat pada surat Maryam ayat 15 dan 33? Sedangkan Nabi-Nabi Ulul Azmi lain tidak mendapat ucapan selamat seperti itu. Apakah ada makna lain di balik ucapan tersebut? Seperti misalnya ada tersirat makna kehadiran kembali Nabi Yahya dan Isa di akhir zaman. Terima kasih. Demikian. Terima kasih banyak. Tidak disebutkannya secara spesifik dalam Al-Quran nabi-nabi yang lain, tidak bisa kita menyimpulkan bahwa Allah tidak mengucapkan selamat. Karena bayangkan kalau semua diucapkan dalam Al-Quran kan menjadi ramai. Jadi cukup 1-2 kasus saja. Makanya Al-Quran itu berbeda-beda. Angel masing-masing nabi itu diangkat berbeda-beda. Ya, untuk apa? Untuk kita simpulkan pasti perlakuannya sama. Ya, pasti perlakuannya sama. Di beberapa tempat dikatakan salamun ala Nuhin, salamun ala Ibrahim, itu ada. Tetapi dengan cara bercerita yang berbeda-beda. Karena Al-Quran itu membicarakan 25 nabi dan rasul berulang-ulang dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Begitu. Jadi tidak secara spesifik disebutkan, bukan berarti Allah hanya memberikan perhatian khusus kepada mereka. Kalau kita berpendapat begitu, bahkan dalam Al-Quran Nabi Muhammad tidak dibicarakan secara spesifik. Ya. Dalam Al-Quran kata Muhammad itu cuma 4 kali kata Nabi, kata Muhammad. Ahmad 1 kali, dan itu pun juga tidak dibicarakan secara spesifik. Apakah lantas kita menyimpulkan bahwa Allah tidak memberikan perhatian kepada Muhammad? Tentu tidak, kan begitu. Bahkan seluruh Al-Quran adalah Nabi Muhammad. Jadi begitulah. Jadi penceritaannya dengan sudut-sudut yang berbeda-beda, bukan berarti semuanya. Bukan berarti perlakuan Tuhan berbeda-beda. Nah, masing-masing Allah mengangkat sudut-sudut ya yang berbeda-beda, yang kalau kita gabungkan jadi satu, menjadi satu pemahaman, yaitu bahwa kalau orang suci lahir pasti mendapatkan ucapan selamat dari Tuhan, kan begitu. Kan ada ayat mengatakan la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Tidak mungkin kami beda-bedakan rasul-rasul. Itu surat Al-Baqarah ayat-ayat terakhir. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kami tidak membeda-bedakan para nabi dan rasul, gitu. Berikutnya lagi. Ada tambahan pertanyaan dari Pak Nandito, Ustaz. Ya. Izin bertanya juga dalam pembahasan tadi sore, surat Maryam ayat 29, ada kata fil mahdi yang dimaknai dalam buayan. Apakah makna tersebut juga sama dengan surat Ali Imran ayat 46 fil mahdi, yang bisa dimaknai sebagai kehadiran kembali Isa Al-Masih dalam pasukan Al-Mahdi? Demikian, Ustaz. Ya, terima kasih banyak. Jadi di dalam surat Ali Imran pun ya, kata-kata fil mahdi juga itu adalah bermakna buayan. Tetapi adalah bahwasanya ya pemaknaan seperti yang dikatakan Mas Anandito tadi bisa juga dilakukan. Kenapa? Karena memang di akhir zaman kan ada namanya Al-Mahdi. Ya, Al-Mahdi. Tapi jelas secara spesifik, secara khusus makna yang dikandung pada kata Al-Mahdi baik di surat Ali Imran ataupun surat Maryam adalah bermakna berada dalam buayan. Kira-kira gitu. Kalau Al-Mahdi dalam pengertian Imam Mahdi dari kata hada yahdi, sebetulnya sama. Buayan itu kan artinya masih dibina, masih dibimbing. Artinya semua aktivitasnya masih tergantung kepada ibunya, maka disebut dengan Al-Mahdi. Kalau untuk bayi. Sedangkan untuk yang datang terakhir nanti, dia selalu berada dalam buayan Allah SWT, selalu berada dalam panduan Allah, maka disebut juga dengan Al-Mahdi. Berikutnya lagi. Saya Ustaz. Ya, silakan Pak Aswandi. Ini Ustaz, tentang Nabi Isa, kan disebutkan Allah bersalam ketika beliau dimatikan, beliau mati. Terus juga di surat Al-Maidah, kalau nggak salah terakhir itu disebutkan ketika engkau mewafatkan aku, kata engkau yang menjadi saksi, kan begitu. Ya. Jadi yang saya ingin tanyakan, apa nggak ada jadi jam tarun jadinya ketika kita berpaham bahwa Nabi Isa itu belum mati, diangkat gitu. Ya. Jadi bagaimana itu? Apa itu? Apa sesuai dengan itu Ali Baik itu yang adanya badak itu apa? Itu bagaimana kira-kira penjelasannya? Terima kasih banyak Pak Aswandi ya. Ya. Ya, terima kasih banyak. Kita lihat tadi ayat yang mengatakan yauma yamutu tadi. Ayat berapa tadi? Ya. Nah, ini dia ayat 32. Ayat 33. Ya, ini.
Jadi Pak Swadi perhatikan ya. Ini ayat yang Pak Swadi tanyakan, yaitu wassalamu alayya, salam atas saya. Yauma wulidatu, yauma pada saat wulidatu. Ini wulidatu Pak Swandi itu menggunakan fi'il madhi namanya, telah lampau, karena pada saat mengucapkan kata-kata ini Nabi Isa kan sudah lahir. Jadi menggunakan bentuk lampau ini, wulidatu. Ini wulidatu dari kata wulida. Wulida itu dilahirkan. Wulidatu aku dilahirkan. Walada melahirkan. Kalau dilahirkan wulida. Ini wulidatu ini bentuk madhi namanya, bentuk lampau. Jadi ini adalah bentuk past tense. Jadi ini adalah bentuk past ya. Sedangkan pindah ke sini. Wa yauma, dan pada hari ya, pada hari yauma amutu. Amutu di sini bentuk mudhari Pak Swandi. Ya, amutu aku nanti mati. A-nya di sini hamzah mudhari namanya. Dari kata mata yamutu, amutu itu adalah aku mati. Jadi kalau bentuk madinya mata ya. Jadi dikatakan dalam Al-Qur'an iza mata bena Adam, itu mata di situ adalah bentuk lampau. Iza mata bena Adama, apabila anak cucu Adam telah mati. Nah, sedangkan di sini menggunakan bentuk mudhari. Jadi justru ini menunjukkan belum mati Pak Swandi. Ya ini. Jadi menggunakan fi'il mudhari. Ya, begitu juga dan pada saat surat yang disebutkan tadi tawafani, mewafatkan aku. Ya, kata wafat di situ sebetulnya justru menyempurnakan tugas kenabiannya setelah diangkat. Wafat itu sempurna, kalau mati mati. Jadi berbeda. Bahasa Indonesia kita mirip, kalau wafat mati juga, padahal bahasa Arab itu wafat itu sempurna. Jadi yang disebut dengan wafat itu sempurna, telah selesai tugasnya. Kayak kalau orang pensiun namanya purna tugas. Purna itu artinya sempurna. Sudah pensiun, waktunya sudah pensiun, umur 60 tahun, maka pada tanggal kelahirannya itu pasti dia pensiun. Nah, gitu. Nah, itu dengan disempurnakan tugasnya, sudah selesai. Maka biasa dikasih sertifikat pengabdian oleh negara. Nah, begitulah juga dengan kata wafat di sana. Jadi yauma amutu di sini justru menunjukkan belum mati, nanti akan mati. Dan dia akan mati kapan? Setelah dia datang di akhir zaman, akhirnya dia akan mati juga. Seperti juga tadinya Ashabul Kahfi juga hidup 300 tahun, pada akhirnya mati di dalam gua itu, begitu. Ada lagi yang lain? Ya, terima kasih banyak Pak. Sangat Ya, jelas Pak. sama-sama, Pak Sandi. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya insyaallah. Sudah kedengaran ya? Ustaz, berujuk pada ayat 30 Ustaz. Ya. Semalam sore ya. Kita bincangkan tentang apa Nabi Isa mengatakan bahawa Allah telah memberikan kepadaku kitab. Apakah kitab itu secara fizikal ataupun mungkin secara yang tersirat? Allahu a'lam Ustaz. Oh ya. Itu aja Pak Pak. Itu Ustaz. Ya. Ya, ini dia. Jadi jemaah sekalian berbahagia, ini kata-kata Nabi Isa yang ditanyakan Pak Saban dari Singapura. Qala, Nabi Isa berkata pada saat ditunjuk oleh ibunya, Inni Abdullah, saya adalah Abdullah. Aku ini adalah Abdullah, hamba Allah. Atani, Allah telah memberikan kepada saya Alkitab. Jadi apa itu Alkitab? Alkitab di sini tentu bukan berbentuk buku, tetapi Alkitab itu adalah dirinya sendiri. Jadi Nabi Isa ini sekaligus merupakan Injil. Sama dengan Nabi Muhammad kita, sekaligus merupakan Al-Quran yang hidup. Jadi yang dimaksud di sini adalah dirinya, dirinya sebagai Alkitab An-Natiq, sebagai kitab yang berbicara. Makanya kalau kita baca Injil versi saudara-saudara kita Kristiani, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, itu adalah seperti kata-kata cerita tentang Nabi Isa sendiri, riwayat tentang Nabi Isa. Kenapa? Karena semua perkataan perbuatan Nabi Isa itu adalah Injil. Tidak ada perkataan dan perbuatan Nabi Isa sejak dia lahir yang bukan merupakan kitab suci. Kenapa? Karena dirinya sendiri adalah merupakan Alkitab. Dan ini sebetulnya konsepnya sama dengan Nabi Muhammad kita. Dalam Al-Quran dikatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad tidak mungkin lagi berkata-kata berdasarkan hawa nafsunya.
semua yang diucapkannya itu adalah wahyu yang diwahyukan. Nah, begitu juga dengan Nabi Isa, maka kata-katanya, sikapnya, diamnya, kalau istilahnya itu fi'liyanya, kauliyanya, kemudian takrir atau takririanya, semuanya adalah merupakan kitab suci. Jadi kalau dia diam, itulah kitab suci. Dalam kasus di mana dia diam. Kalau dia berbicara, itulah kitab suci. Dalam kasus di mana dia harus berbicara. Kalau dia bertindak, berbuat, itulah kitab suci. Dalam hal kejadian di mana dia harus bertindak. Jadi semua aktivitas Nabi Isa adalah Alkitab. Kenapa? Karena sejak lahir Nabi Isa adalah kitab suci. Bahkan kita sampaikan sebelumnya bahwa sebetulnya seluruh manusia itu sebetulnya pada saat dia fitrah adalah sejalan dengan kitab suci semuanya. Kitab suci itu pernah kita sampaikan dulu. Kitab suci, entah itu Taurat, Injil, ataupun Al-Quran, sebetulnya adalah fitrah yang terkalamkan. Sedangkan yang disebut dengan kitab suci adalah fitrah, yang namanya kitab suci adalah fitrah yang terkalamkan, fitrah yang terucapkan. Sedangkan fitrah manusia adalah Al-Quran atau kitab suci yang terlahirkan, yang alamiah, yang natural. Jadi kitab suci by nature adalah fitrah, sedangkan kitab suci yang diucapkan itu adalah Al-Quran, Injil, Taurat, dan sebagainya. Jadi sebetulnya fitrah manusia dengan kitab suci manapun tidak pernah bertentangan, karena aslinya sama. Sama juga dengan alam semesta. Jadi kita punya 3 ini. Alam semesta yang disebut dengan kaunia, kemudian kita punya buku namanya Alkitab, atau Al-Quran namanya Qauliyah, sedangkan kita punya fitrah namanya fitriyah, fitrah. Nah, jadi kita punya tabi'iyah namanya. Jadi kita punya punya kitab suci 3 sebetulnya, tapi semuanya sama, hakikatnya satu. Karena tidak mungkin terjadi perbedaan di antara semuanya. Begitu Pak Saban. Jadi jika dari kata Ustaz bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW bahwa bila dilahirkan ke dunia ini sudah menjadi Nabi sebagai Nabi Isa itu Ustaz. Ya, jemaah sekalian berbahagia, ini juga menarik pertanyaan Pak Saban. Ya, kalau pengangkatannya jadi nabi itu ada, ya, yaitu pada umur sekian. Nah, tetapi sebelum itu adalah perbuatannya itu sudah perbuatan kitab suci. Tidak pernah ada perbuatan Nabi Muhammad kita sebelum umur 40 tahun yang bertentangan dengan kitab suci setelah Al-Quran itu datang padanya. Jadi artinya apa? Nabi Muhammad kita walaupun dibi'tsah, diberikan tugas menjalankan tugas kenabian dan kerasulan pada umur 40 tahun, tetapi sejak umur 0 sampai 40 tahun itu berjalan sesuai dengan wahyu. Ya, sesuai dengan wahyu. Tidak ada perbuatan dan perkataan Nabi yang bertentangan dengan wahyu setelah itu. Karena tidak ada bertentangan kan berarti hakikatnya wahyu. Yang kita sebut dengan fitrah itu. Begitu Pak Saban. Jadi Nabi Muhammad kita sudah manusia suci. Dan yang namanya manusia suci hakikatnya sama dimanapun juga. Entah diangkat jadi Nabi atau belum diangkat jadi Nabi. Bahkan Maryam pun juga tidak diangkat jadi Nabi. Tetap kesuciannya tidak bisa dianggap lebih rendah daripada yang diangkat jadi Nabi. Begitu. Begitu Pak. Ya, Afwan ya. Yang lain lagi ada sebelum kita tutup? Kalau tidak ada lagi, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak. Bapak Ibu. Terima kasih Pak.